Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Risma Widyastuti, NIM 2018 33182 dari kelas 5F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika. Sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar dari materi saya. Yang pertama ada KD 4.11, yaitu mengumpulkan data menggunakan kuesioner sederhana, mengolah dan memaparkan data dalam bentuk tabel dan grafik yang sesuai. Yang kedua ada KD 4.12, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data hasil pengamatan yang diolah menggunakan statistik sederhana, tabel, dan juga grafik. Pengertian. Salah satu cara untuk menyusun, mengatur, atau meringkas data ialah dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Kata distribusi berarti penyaluran ataupun pembagian, sedangkan frekuensi berarti keseringan. Dengan demikian, distribusi frekuensi adalah keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan atau dilambangkan dengan angka yang tersebar. Penggambaran angka atau bilangan ataupun penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Bisa grafik atau gambar yang kemudian disebut dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Bagian distribusi frekuensi. Ada kelas, kemudian yang kedua ada batas kelas, yang ketiga ada tepi kelas, dan yang keempat ada titik tengah. Kelas sendiri pengertiannya adalah kelompok nilai data ataupun variabel dari suatu data acak. Kemudian batas kelas atau disebut dengan kelas limit adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian ada tepi kelas. Tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas satu dengan yang lain. Titik tengah adalah angka ataupun nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Selain itu ada juga interval, kemudian ada data tunggal, data kelompok, seperti itu. Macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi kategori. Terlihat seperti contohnya adalah tabel perbandingan jumlah perokok. Yang disebut kategori di sini adalah kategori negaranya. Di sini ada negara Cina, Amerika Serikat, Rusia, Indonesia, Brasil, dan juga Meksiko. Kemudian ada frekuensi ataupun jumlah orang yang kira-kira perokok di negara tersebut. Yang kedua ada distribusi frekuensi numerik. Contohnya ada seperti gambar di samping, yaitu tabel distribusi frekuensi nilai statistik. Interval kelas ada 50-54, kemudian ada 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84. Kemudian frekuensinya ada 5, 8, 15, 9, 17, 9, dan juga 10.
antara 50 dan 54 itu ada 5 kelas, yaitu 50, 51, 52, 53, 54. Nah, itu disebut dengan kelas. Kemudian batas kelas adalah antara 50 sampai 54. Untuk tepi kelas itu adalah angka pertama dikurang setengah dan angka terakhir ditambah setengah, yakni 50 dikurang 0,5 adalah 49,5, itu tepi kelas bawah. Kemudian ada 54 ditambah 0,5 menjadi 54,5, itu adalah tepi kelas atas. Titik tengah adalah tengah-tengah antara batas kelas. Antara kelas kan tadi ada 50 sampai 54, 50, 51, 52, 53, 54. Yang menjadi nilai tengahnya adalah 50, angka 52. Kemudian jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi biasa, yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, dan yang ketiga ada distribusi frekuensi kumulatif. Contoh soal, diketahui nilai ulangan suatu kelas adalah seperti gambar. Berapa rata-rata nilai ulangan mereka? Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa siswa mempunyai permasalahan, yaitu belum bisa menulis secara paham dan cara menyelesaikannya. Kenapa? Karena di dalam grafik tersebut terdapat nilai dan juga ada frekuensinya. Ketika yang dicari adalah rata-rata, seharusnya nilai dikali frekuensi, bukannya kolom nilai ditulis di kolom fx seperti itu.